maaf ya, aku mau pakai efek aja karena this is how I feel about what we're gonna talk about. Hey girl, aku akan adain segmen Ci Talk. Aku bakalan bahas tentang 3 atau 4 bulan aku nge-gym, and I'm loving it so much. Cerita awalnya itu gimana, terus apa yang aku rasain, dampaknya gitu lah ya, terus sama beberapa informasi yang mungkin jadi pertimbangan buat kalian yang selama nge-gym. Oke, jadi pertama aku akan cerita tentang how I joined the club. Asik bro. Jadi awalnya aku diajak sebenarnya sama Karen. Mari kita hitung berapa kali aku menyebut Karen. Awalnya nggak pernah kepikiran sama sekali buat nge-gym karena memang di rumah sih udah mencoba untuk rutin olahraga, mau itu cardio atau ala-ala calisthenics yang maksudnya yang kayak yang kayak sit up atau leg rise atau segala macam gitu deh. Jadi nggak pernah sama sekali kepikiran buat nge-gym karena kayak ngerasa ya udah sih di rumah bisa gitu, dan aku ngerasa bisa pakai baju yang lebih nyaman, yang ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak pakai baju itu serah, tapi ya udahlah aku mau nyoba juga sih, penasaran kan nge-gym tuh kayak gimana. Terus akhirnya kita survei dan segala macam, nyangkut nih sama satu tempat gym yang udah kayak mixu. Gue udah banyak banget cabangnya guys sekarang, yaitu di mana ya bukan? FitHub. Ya, jadi kita join di FitHub. Terus long story short, hari pertama gitu lah ya, bener-bener nggak tahu aku harus ngapain gitu, kayak ini latihan apa dulu ya. Terus akhirnya yaudah si Karen ngasih tahu aplikasi yang bisa di-download itu apa aja untuk monitoring exercise kita. Intinya dia jadi PT aku deh. Love you girl, love you boo. Pokoknya dia jadi PT aku. Pertama kali juga datang ke tempat gym, dan buat teman-teman juga yang pertama kali datang ke tempat gym dan ngerasa kayak aku harus ngapain? Aku ngapain di sini? Ini formku bener atau enggak? Ini salah enggak ya? Aduh, malu deh segala macam. Handshake dulu, handshake. Aku juga ngerasain itu kok. Kita tos dulu deh, kita tos. Aku juga ngerasain itu guys. Aku juga ngerasain itu banget pas awal-awal. Jadi it's okay, it's normal. You don't have to be worried. It's normal, it's okay. Kita semua ngalamin itu. Buat yang baru pertama kali nge-gym, buat teman-teman yang ngerasa masih bingung, bisa banget sekarang banyak banget video atau content creator, healthy fitness content creator, aku nggak tahu nyebutnya apa, pokoknya content creator tentang kesehatan atau fitness atau nge-gym, dan mereka banyak juga ngasih tips and trick. Terus misal leg day itu apa aja, atau upper body day itu apa aja, pokoknya segala macam core dan abs, apapun itu kalian bisa akses itu banyak banget. Atau kalau misalnya kalian lebih suka kayak diajarin, bisa juga sama PT gitu ya, meskipun nambah di, tapi nggak apa-apa, biar tahu, biar bener-bener fokus kena gitu kan sama apa yang kalian mau gitu goalsnya. Atau bisa juga sama teman-teman di gymnya sendiri guys, jadi kalian kenalan lah, temenan lah sama teman-teman gym di sana, terus bikin relasi, latihan bareng, itu juga bisa banget gitu. Awalnya itu masih kerasa kayak udah waktunya nge-gym ya hari ini gitu, masih ada rasa kayak nge-gym lagi. Tapi lama-lama mulai dapet pace-nya, kayak oke, besok nge-gym kan gitu. Oke, let's go girl. Terus lambat laun akhirnya sempet tuh si Karen nih nggak bisa barengan, jadi aku sendirian gitu kan. Nah kerasa lagi nih yang sempet kayak aduh sendirian lagi, malu deh gitu. Tapi kayak buat sehat nggak ada masalah juga sih gitu. Kayak itu cuma di pemikiran kita emang yang bikin semua ruwet tuh. Control your mind. Yang bikin sekarang tuh kadang pikiran kita sendiri sih, padahal kalau dilakuin ya udah kayak. Jadi aku ngerasa kalau nge-gym sendiri itu bener-bener me time aku. Bro, Atina Nisa kenalan lagi yuk. Aku nggak pernah guys ngebayangin seorang Atina Nisa bisa hip thrust. Terakhir aku 40 kilo. That's it. Aku nggak pernah
nyobain aku bisa hip thrust, ternyata bisa. Jadi kayak sebuah achievement gitu loh kalau kalian bisa ngangkat beban baru lagi di setiap latihan tuh kayak aku bisa. Dan ya akhirnya sampailah di saat membershipku udah mau habis, dan di situ aku bener-bener gacor banget untuk latihan. Kayak aku pernah deh dalam seminggu tuh 5 kali atau 6 kali aku latihan, pokoknya aku ke gym gitu ada deh kayak gitu. Mungkin karena efek mau habis juga, jadinya ada kedorong untuk semangat nge-gym ya. Jadinya di situ aku baru ngerasa kayak yo let's go gitu, push. Disitulah aku baru merasakan kayak I love gym. You're my bae. You're my new crush, Jim. Itulah long story shortnya ya guys untuk ceritanya. Terus kita akan beralih ke manfaat apa aja sih yang aku rasakan. Pertama, aku ngerasa itu adalah aku bisa mengenal diri aku lebih baik lagi. Kayak limit aku di mana, aku bisa tetap push atau enggak, dan segala macam. Terus yang kedua, the community is really mengayomi. Ya kalau ini setelah anak nge-gym ya, ketemu bapak-bapak Majapahit lah gitu, dan he's really helpful. I'm gonna say his name, shout out to Pak Arif, thank you so much, terima kasih banyak Pak Arif untuk insight-nya, untuk ilmunya, untuk apapun itu yang udah mau di-share ke aku dan juga Karen ya. Jadi komunitas di gym itu juga helpful banget, dan kalaupun misalnya kalian merasa malu tadi ya, yang kayak tadi di awal, kalian bisa banget kok tanya-tanya ke teman-teman nge-gym. Ntar akhirnya kalian bisa latihan bareng. Jadinya kan ada new insight atau informasi baru lagi kalau misalnya kalian bisa latihan bareng dan segala macam kan. Dan pun ada temennya gitu loh. Yang ketiga, tentunya berpengaruh ke badan dan juga pikiran. Badan karena latihan beban, of course pasti massa ototnya bertambah lah ya. Maksudnya kerasa lah lebih kenceng. Terus kalau untuk mainnya sendiri, ngerasa kadang tuh pikiran-pikiran yang riuh sering muncul kan, tapi selama nge-gym kita kan pasti latihan ada nafasnya juga, terus juga ada pemanasan atau pendinginan, stretching gitu, dan itu menurut aku bantu juga sih untuk main, dan untuk tidur juga jauh lebih berkualitas lagi. Dan kayaknya di samping itu, karena untuk body dan mind juga asupan sih, asupan untuk nge-gym kan akhirnya lambat laun kita mencoba untuk merubah lah ya asupan, dimana itu prioritasin protein gitu, karena kata Om Bobby asik, sebenarnya protein itu bahasa Yunaninya artinya adalah yang utama, yang prioritas gitu. Jadi seharusnya untuk asupan memang protein itu yang diutamakan. Nah, sekarang aku akan mencoba sedikit masuk ke teknis. Kenapa sih harus nge-gym? Nggak cukup sepedaan aja, nggak cukup badminton, atau nggak cukup jogging aja. Eits, mari kita jawab di segmen selanjutnya. Asik. Pakai kacamata dulu deh. Jadi, kenapa kita harus nge-gym atau angkat beban? Kalau kita mau breakdown, sebenarnya olahraga itu bisa dibagi jadi dua nih. Yang pertama, itu adalah kardio, dan yang kedua itu adalah angkat beban. Dimana yang kardio ini, badminton, jogging, atau renang, sepedaan, dan lain-lainnya gitu. Jadi itu lebih kerasanya ke jantung. Kalian ke pompa kan ngelakuin kegiatan itu. Maksudnya yang lebih kayak nah, kalau untuk angkat beban ini, itu memang fokusnya ke otot kalian, massa otot. Dan kedua olahraga ini itu harus, menurut aku ya, cemil guys. Menurut aku sih idealnya ini seimbang gitu, setara gitu loh untuk angkat beban sama kardio. Kita fokus ke angkat beban ya. Jadi kalau yang angkat beban itu sebenarnya intinya gini, kenapa sih kok jadi penting gitu ya? Kenapa sih at least tuh ada dalam seminggu kalian angkat beban? Karena kita akan melatih si otot ini. Anggap aja ini otot, terus ini tulang ya. Nah, jadi kalau misalnya dibayangin aja deh, kita pikirin aja, kalau yang nopang ini nggak kuat, gimana sih tulang? Ya kan? Itulah kenapa pentingnya kita harus latihan beban juga, latihan untuk otot ini gitu. Jadi kalau yang nopang kuat, otomatis tulangnya juga lebih kuat. Kalian mau kan umur 50 ke atas masih bisa main kedufan tanpa alat bantu? Masih bisa naik kora-kora, masih bisa naik roller coaster? Itulah pentingnya angkat beban atau latih massa otot kalian. Nah, terus kenapa penting lagi? Karena si otot ini makanan utamanya itu adalah glukosa, di mana di kehidupan sehari-hari kita banyak banget makan glukosa, entah dari nasi, dessert, apapun itu, you name it deh. Kalau konsumsi glukosa ini berlebihan dan saat di dalam tubuh nggak tahu harus kemana ini glukosa,
akhirnya kependem, itu bisa jadi salah satu penyebab munculnya diabetes kan, atau penyakit yang lainnya deh gitu. Nah, beda lagi cerita kalau si glukosa ini kita makan, kita konsumsi, dan glukosa ini bisa tersalurkan untuk jadi makanan si otot nih. Otomatis, glukosa itu nggak ada yang berlebihan di dalam tubuh kita, dan malah jadinya makanan, sumber makanan untuk si otot. Untuk supaya ototnya bisa menopang tulang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, atau para orang tua yang mungkin masih mikirnya, ngapain sih nge-gym, ngapain sih latihan beban, emang mau jadi binaragawan, emang mau melentung-melentung banget kayak Adira, sering banget diambil contoh kayak gitu kan. Padahal kalau untuk kita cewek, testosteron kita itu tidak sebanyak cowok. Jadi kalau kalian mau melentung-melentung banget, itu nggak semudah cowok gitu, nggak semudah itu sebenarnya. Kalian semua yang masih kayak mau nge-gym sih, tapi nggak ada tapi-tapian, go to gym, join the club. Sebenarnya nggak perlu nge-gym juga sih guys. Kalian bisa yang kayak calisthenics itu loh, yang pakai beban badan kalian sendiri, itu juga bisa. Jadi sebenarnya nggak harus nge-gym sih untuk melatih si otot ini ya. Tapi kalau di gym itu variasi untuk alatnya banyak banget. Yang aku nggak tahu di back kita tuh sebenarnya ada kayak otot kalau dilatih itu bisa kebentuk butterfly gitu. Itu juga bisa untuk target-target, bahkan ke otot-otot yang kita nggak pernah tahu itu ada tuh bisa kena. Dan kalau misal aku ditanya mau nge-gym lagi, mau banget. Kebetulan banget membership aku habis ya itu sebelum Ramadan. Jadinya kalau untuk Ramadan ini kayaknya aku bakalan latihan di rumah aja sih. Nah itulah. Jadi sebenarnya nggak harus ke gym, tapi di rumah juga bisa kok. Aku juga sangat-sangat seneng banget buat para Gen Z yang udah mulai sadar akan pentingnya kesehatan, yang udah mau invest ke kesehatan, baik itu join member gym, join pilates, atau misalnya ikut komunitas calisthenics atau apapun itu deh. Terima kasih banget guys, dan keep doing it, you did well, keep pushing it, be healthy, be classy, and be... Bye! Thank you so much for watching. Semoga kalian suka videonya. Kalau misalnya kalian mau berbagi pengalaman, juga boleh banget. I would love to read your experiences. Terus juga informasi-informasi dan segala macam. Let's go. Kita komen-komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian mau aku bikin video, sebenarnya kalau nge-gym itu bisa dibagi berapa days sih. Ada leg day dan segala macam. Kalau kalian pusing 7 keliling akan hal itu. Dan misal nih mau saran atau masukan dari aku, bisa komen-komen juga di bawah. I would love to help. Jadi sharing is caring, right? So, komen.